Hai, jumpa lagi di podcast Genpi.co bersama saya Tika Biantoro. Seperti biasa kita akan membicarakan hal-hal tentang yang cukup unik, menarik, dan layak banget untuk kita bahas lebih dalam-dalam. Kalau kemarin kita membahas tentang komunitas penyelam, kali ini kita akan ngobrol tentang komunitas yang dari bawah laut, lawan katanya. Kita akan membahas tentang komunitas drone Indonesia atau Asosiasi Pilot Drone Indonesia, yang mana di studio sudah hadir Mas Akbar Marwan. Halo Mas Akbar. Halo Mbak Tika. Mas Akbar, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah Sama-sama. datang di studio podcast Genpi.co. Boleh dipakai headsetnya? Oke. Kita copot dulu maskernya. Oke. Mas Marwan, terima kasih sudah hadir di studio. Senang sekali kita bisa berbincang banyak. Makasih Mbak Tika. Sebelumnya saya sampaikan kepada viewers di Genpi.co kalau Akbar Marwan ini merupakan ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia ya Mas ya. Betul. Oke. Sebenarnya Abdi ini sudah otomatis kondang ya di kalangan pilot drone di Indonesia, karena ini merupakan asosiasi pilot drone yang resmi. Yeah. Begitu ya. Kita akan ngobrol banyak nih sebenarnya, ngobrol tentang Abdi dulu nih Mas. Mas, Abdi itu sebenarnya dibentuk kapan sih Mas? Jadi kita itu berdiri di 12 Februari 2015. Oh, baru ulang tahun dong. Iya, benar. Jadi dulunya namanya Komunitas DJ Phantom Indonesia. Kemudian dari situ para founder kemudian berkumpul dan melihat bahwa drone ini punya potensi. Oke. Pasti kedepannya pemerintah butuh mitra nih untuk ngobrol, untuk berdiskusi. Dan kita selaku masyarakat juga inginnya drone ini bisa bermanfaat, gitu ya. Pasti pemerintah butuh teman diskusi. Nah, maka dibentuklah Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Oke, ini potensinya tuh meliputi apa aja kalau boleh disebutin? Jadi gini, kalau kita bicara dulu tahun 2014, kalau kita ngomong tentang drone, orang pasti persepsinya adalah drone yang digunakan oleh Amerika di Irak. Oke. Drone Predator yang gede, wah bahaya nih. Mengerikan gitu ya. Kayak mata-mata seperti Betul. itu. Padahal sebenarnya potensi drone itu bukan hanya untuk hal seperti itu, tapi banyak hal yang bisa menggunakan drone ini menjadi hal yang positif, membantu keekonomian, gitu. Jadi misalnya yang sering digunakan orang adalah fotografi dan videografi, senang dapat view yang berbeda dari yang di darat, gitu ya. Kemudian juga untuk pemantauan. Kemudian drone itu Mbak, kalau dengan kamera-kamera yang canggih, itu kita bisa tahu nih, satu tanaman ini udah tua atau belum sih? Udah siap panen atau enggak sih? Gitu loh, itu bisa pakai drone. Semuanya. Semua jenis drone kan, drone ada banyak macam jenisnya ya. Betul. Semua jenis drone bisa melakukan itu. Jadi gini, drone itu adalah sebagai tools untuk di udara. Di dalam drone-nya itu mau ada tools tambahan, monggo, gitu. Jadi mau tipenya pesawat atau fixed wing atau tipenya multirotor, ya itu bisa kita gunakan dua-duanya. Gitu. Tapi bagi komunitas drone ini kan nggak cuman Abdi ya. Betul. Ada komunitas-komunitas lain. Betul. Seperti itu. Yang membedakan antara Abdi dengan komunitas lain tuh apa gitu? Jadi gini, APDI ini kita satu concern-nya dari awal memang kita menyadari bahwa pemerintah pasti butuh partner diskusi nih. Di saat dulu itu belum ada. Pasti butuh partner diskusi. Nah, makanya kita bentuk Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Nah, APDI ini sebenarnya merupakan wadah, Mbak, bagi hampir semua profesi yang menggunakan drone. Mau dia itu benar-benar pilot, kemudian wartawan, kemudian dosen, kemudian mahasiswa, kemudian orang yang sekedar senang main drone gitu ya. Nah, itu masuk ke di kita. Jadi dari semua, baik teman-teman komunitas pun yang ingin katakanlah berkontribusi lebih, ada jalurnya yaitu lewat APDI. Gitu, Mbak.
Mbak. Oke. Jadi dari APDI ini mungkin karena APDI sudah dipercaya oleh pemerintah dan juga mungkin organisasi lain untuk berbagai kepentingan. Benar. Nanti minta tolong ke sini, jadi lebih ke penyambung lidah seperti Pas, itu. saya baru mau ngomong itu, penyambung lidah lah. Makanya kita memposisikan kita itu bersama-sama. Kita bukan yang di atas. Kita bersama-sama komunitas lain juga. Artinya dengan seperti itu akan terasa nyaman untuk semuanya. Jadi yuk kita bareng-bareng kita bangun Indonesia. Yuk bareng-bareng kita berikan masukan yang positif buat negara. Gitu. Kalau seandainya ada mau ada regulasi yang muncul, kita diminta oleh Kemenhub untuk diskusi. Ini mau ada regulasi ini nih. Gimana? Kira-kira ada masukan nggak dari teman-teman APDI atau komunitas? Oke. Nah, itu kita diskusikan. Gitu. Sehingga nanti regulasi yang muncul itu bukan regulasi yang merugikan, tapi yang sifatnya membangun. Gitu. Jadi itu salah satu peran yang krusial ya, Mbak ya, bagi APDI ke masyarakat dan peran APDI ini kan sangat penting untuk merangkul pilot lain betul. Untuk lebih mengkaryakan dan bisa melihat potensi kelompok ini dari daerah sini ini cocok nih kalau misalkan dia sebagai pilot drone mengambil keindahan Indonesia. Kalau ini di pemukiman padat ini bagus. Nah, bagaimana peran APDI untuk bisa mengetahui potensi masing-masing anggotanya? Ya, jadi gini, di kita itu kan kita punya banyak regional, Mbak ya. Mulai dari Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, kemudian Jayapura, kita tersebar di hampir seluruh Indonesia. Nah, mengenai potensi pilot di daerah, itu sebenarnya potensinya sama aja dengan yang dimanapun. Karena penggunaan drone ini kan, kalau di Jakarta dia bisa berfungsi sesuatu, tentu di tempat lain juga sama. Sehingga terjadi apa? Terjadi sebuah namanya standarisasi nih, Mbak. Tidak ada namanya kecemburuan sosial antara penggunaan drone di sana dengan yang di Jawa, nggak ada, sama semua, bisa semua, gitu. Jadi, nah di kita itu melihat potensi ini, drone ini kita benar-benar gunakan untuk pengembangan potensi, Mbak. Sebagai contoh, ya mungkin saya sekaligus infokan yang tadi kita bicarakan. Silakan. Sebagai contoh, kita akan buat kegiatan yang namanya itu lomba foto dan video potensi wisata di Kalimantan Barat. Ya, itu kerjasama APDI, kemudian Puspodirga TNI AU, juga dengan Pemprov Kalbar, dalam hal ini Dispora Kalbar, ya, dan komunitas drone di Kalbar, Egang Drone. Untuk apa? Jadi gini, sekarang masa pandemi ini, Mbak, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan nih semangat masyarakat ya? Salah satunya adalah dengan lomba mencari potensi wisata nih. Nah, menggunakan drone itu kan ada view yang berbeda nih dilihat dari atas. Otomatis mau searching tuh jauh lebih gampang gitu loh, Mbak. Ya kan? Jadi dengan ada lomba ini diharapkan apa? Nanti akan muncul spot-spot potensi wisata yang akan dikunjungi oleh masyarakat Kalbar ataupun dari Indonesia gitu loh. Sehingga potensi-potensi ini dapat membagikan keekonomian di daerah. Nah, ini akan menjadi sebuah template yang bisa kita gunakan di daerah lain juga. Jadi, kamu wisata nggak jauh-jauh, di daerah sendiri aja bagus kok, kayak gitu. Nah, itu salah satu bentuk bimbingan, kepedulian lah, Mbak. Kalau bukan kita siapa lagi kan gitu gitu loh. Mungkin dari situ boleh diceritakan ada mungkin satu momen yang emang wilayah itu tuh kurang dikenal, kemudian dari aksi APDI ini untuk nge-up gambar-gambar cantik, karena kan saya sebagai netizen pun juga gue pengen nih kesini karena gambar dia sebagai influencer traveler keren gitu. Betul. Ada nggak cerita yang mungkin mengharukan atau bikin APDI bangga atau sebagai pengambil gambar bangga? Ini wilayah kemarin tuh nggak dikenal, sekarang ramai wisatawan. Seperti itu. Jadi gini, Mbak, justru sebenarnya gini, para wisatawan dari luar negeri itu tuh banyak datang ke Indonesia untuk ngambil gambar. Itu karena melihat postingan dari teman-teman tuh di YouTube, di sosial media lain gitu ya, tentang gila bagus banget nih Raja Ampat misalnya. Bagus banget nih di Kalbar. Bagus banget nih di mana lagi. Itu dari postingan di sosial media. Jadi
Nah, tapi memang ini kan kita ngomong bagus-bagus semua nih, Mbak. Yeah. Tapi yang memang harus kita, jadi gini, peran APD itu kita menyeimbangkan antara apa namanya keamanan, kemudian kreativitas, gitu ya. Itu kita seimbangin semuanya. Jangan sampai juga euforia teman-teman kita dalam berkarya itu juga melupakan yang namanya keselamatan. Nah, jadi terbang dalam rangka mencari spot-spot yang bagus, dalam rangka untuk berkarya, tetap mesti memperhatikan yang namanya keselamatan di udara. Karena siapapun yang memegang remote, mengendalikan sesuatu di udara, maka dia disebut sebagai pilot. Sebagai pilot, punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk apa? Menjaga. Jangan sampai dia terbang sembarangan sehingga membahayakan unit-unit lain yang ada manusianya, pesawat, heli. Jangan sampai jadi mengganggu gitu, Mbak. Ya kan, wah, padahal kan saya mau cari spot bagus nih, tapi dia bahayain yang lain, kan nggak boleh. Nah itu mesti kita lah membantu. Dance-nya harus diperhatikan. Harus selaras. Gitu. Tapi gini Mas, kadang kalau ngikutin apa ya namanya ya, obsesi kameramen, idealis seorang kameramen. Karena itu gue harus kesini nih, tapi dia abai nih kalau misalkan istilah kata kebakaran atau demo atau yang emang itu sudah dilarang. Itu gimana ya kita sebagai menilai dari sisi perhatian keselamatan sendiri. Ya, jadi gini, Pak. Idealis seseorang kan nggak bisa dibatasi. Jadi gini, Mbak Tika. Kan orang punya idealisme ya. Memang kalau nggak dapat situ tuh kayak belum tuntas. Nah, terjadi buat kameramen. Tapi gini, yang mesti diperhatikan gini juga. Jangan sampai, contoh kasus demo nih. Demo. Wah, kita mesti terbang nih. Deketin ke sana. Jangan sampai juga kan situasi yang di lapangan tuh kan unpredictable kadang-kadang, Mbak. Jangan sampai tindakan kita ini malah memancing semakin anarkis. Nah, itu yang kadang-kadang mesti kita perhatikan dari berbagai kacamata. Bukan hanya melampiaskan nih atau memenuhi dari keinginan kita. Kita mesti lebih wise soal itu. Gitu ya. Kebakaran misalnya. Memang, itu kan sebuah kejadian yang breaking news banget, dikejar banget gitu ya. Tapi jangan sampai juga activity kita itu juga sampai mengganggu kegiatan teman-teman yang memang sedang melakukan penyelamatan di sana. Gitu. Jadi karena ada beberapa kasus gitu ya, drone-drone yang hadir itu malah jadi kontraproduktif. Karena tadi jadi mengganggu gitu ya. Nah, itu mesti intinya apa? Saling koordinasi. Kuncinya itu, Mbak. Kuncinya kalau mau terbang drone itu saling koordinasi. Peraturan dari pemerintah, dari Kemenhub, mengapa membuat aturan? Kuncinya apa sih? Kuncinya koordinasi. Saling ngobrol. Kalau mau terbang, permit nih bahasa halusnya adalah apa? Koordinasi. Kenapa? Supaya nanti di atas itu nggak ada saling collision, nggak ada saling tabrakan. Demi apa? Demi keselamatan semuanya. Kuncinya itu. Tapi terlepas dari memperhatikan faktor keselamatan itu, bagaimana sih sebuah gambar drone yang diambil dari drone itu bisa dikatakan bagus? Mungkin dari angle atau bagaimana? Nah itu, Mbak. Jadi memang jadi gini, yang namanya teman-teman di fotografi, kebetulan di komunitas kita itu di Indonesia ada 2 komunitas besar, Mbak. Yang luar biasa nih dalam mengkaryakan hasil fotografinya menggunakan drone. Yaitu ada teman-teman dari Skygrapher, juga ada Neodrone. Wah, itu teman-teman luar biasa, Mbak itu. Itu Skygrapher itu adalah komunitas fotografi drone yang terbesar di Indonesia. Gitu. Mereka juga teman-teman kita. Nah, itu mengenai spot-spot, nah itu jago-jago di sana semua, Mbak. Memang karena gini, kenapa sih orang fotografi itu rata-rata kebanyakan tuh pasti main drone juga? Ya karena menawarkan sesuatu view yang beda. Yang dulunya tuh nggak apa? Biasa aja mau ngambil gambar dari atas pun betul. juga
Tapi gini, saya sebagai seorang awam nih ya, melihat gambar drone dari atas, oh ya udah, gambarnya tuh dari atas aja. Kalaupun gue naik di gedung, gue ngambil gambar dari atas, hasilnya juga mungkin kurang lebih sama kayak drone. Untuk foto ya, bukan video. Tapi bagaimana seorang droner ya atau pilot drone itu melihat kalau wah ini keren banget, itu kriterianya apa sih Mas? Mungkin dari cara pengambilan atau gini, masing-masing teman-teman fotografer itu punya feelingnya Mbak. Dia mau terbang itu, dia tuh udah dapat feeling, wah di sini cakep nih. Sering kan lihat teman-teman tuh bergumam sendiri kan, wah di sini nih ya. Kadang-kadang dan juga kadang-kadang memang momen. Contoh foto drone di Bandung yang men-shoot masjid Bandung yang bagus itu. Kemudian tahu-tahu ada awan yang pas banget kayak apa namanya? Mahkota ratu gitu loh. Di atas kan, terlihat di atas. Betul. Itu kan momen itu. Masjid. Kan susah kan dapat momen itu. Kemudian ada lagi saya lupa tahun berapa itu. Foto yang itu menjadi juara dunia. Karena pas dia ngambil foto, itu pas di depannya itu ada burung. Oh. Itu kan susah. Jadi terlihat dekat. Terlihat dekat burung gitu. View di bawah juga. Kayaknya saya pernah lihat itu fotonya. Nah, gitu. Jadi itu ya, itu yang ya. Lebih ke momen nggak sih, Mas? Momen. Oke. Momen. Kalau untuk hal seperti itu tuh spot-spot tertentu tuh momen. Tapi untuk yang sifatnya itu apa namanya statis di bawah, itu teman-teman fotografi udah punya, wah ini bagus nih kalau diambil dari sini. Itu udah mengalir di darah mereka, Mbak. Sudah mengalir di darah mereka. Oke. Abdi ini kan tersebar di seluruh Indonesia ya, betul, Mas ya. Ya. Ada berapa anggota yang tergabung dalam Abdi? Jadi gini, anggota kita kurang lebih ada 5.000-an. Tapi yang ikut di sosial media kita, di Facebook kita itu ada 30.000. 30.000. Nah, inilah yang kita maksimalkan dalam rangka apa? Tadi itu dalam rangka menyeimbangkan informasi positif. Itu kita infokan. Ada update dari pemerintah, kita infokan juga. Jadi intinya kita menjaga lah Mbak, supaya benar-benar drone ini bisa bermanfaat dari sisi kegunaan. Kemudian dari safety bermartabat. Jadi orang tuh menggunakannya dengan pas. Tidak asal juga jangan sampai drone ini juga terlalu ditakuti. Malah jadi nggak produktif. Kan orang kalau ditakut-takutin terus, itu akan jadi apa? Kreativitasnya turun. Kreativitasnya nggak terpacu. Ya. Nah, ini yang kreativitas. Ini yang kita jaga, Mbak, sama-sama. Bukan kami ya, tapi kita jaga sama-sama. Kalau untuk masuk gabung dari ke Abdi ada syaratnya nggak, Mas? Sementara ini memang harus warga negara Indonesia. Kemudian daftar lewat website gitu loh, Mbak. Jadi di kita itu kan perkumpulan nih, Mbak. Nah, APDI juga mencoba nih membangkitkan hal-hal lain yang terkait dengan drone. Sebagai contoh, soal drone racing. Ini udah berapa lama nih nggak ada event nih? Iya. Ini bakal ada event lagi ya? Betul. Jadi dalam rangka satu HUT APDI, kedua kan nanti di April ada HUT TNI AU nih. Jadi kita bersama dengan Puspodirga, bersama dengan FASI, kita sama-sama buat event namanya drone racing. Drone racing. Betul. Yaitu akan berlangsung. Kita akan start announcing di tanggal 27-28 nanti, Mbak, di Aldiron, Wisma Aldiron. Gitu. Jadi nanti akan ada event seru, Mbak. Itu apa siapa aja yang boleh gabung, Mas? Jadi kebetulan drone racing ini, Mbak, ini tidak ada batas umur. Bagi mereka yang merasa mampu dan jempolnya jago. Ini sebagai pilot ya? Iya, jempol jago. Gitu. Sebenarnya yang pilot tuh jempol ya, bukan orang. Nah, makanya kadang-kadang, aduh, lu jago ya? Bisa nggak gue sewa jempol lu? Kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Jadi jempol. Kenapa? Terlatih, Mbak. Terlatih, gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa, wih gila, itu udah tau muncul ada yang udah bungkuk-bungkuk. Pasti jago banget. Belum tentu. Justru sebenarnya yang jago tuh yang anak-anak, Mbak. Apalagi di drone racing ya. Ya. Kita ada satu namanya Axel.
Axel ini tadi Nah, kita sudah ngobrol di belakang ya. ya Mas Akbar ya, kalau ini masih umur 12 tahun. Tahun 2016 12 tahun. Tahun 2000 berapa? 16. Dia Iya. masih umur 12 tahun menjuarai kejuaraan Di Korea Selatan. di Korea Selatan, kejuaraan pilot drone kategori Racing drone dunia. racing dunia. Iya. Wow, sekarang udah umur 17 tahunan. Iya. Kata Mas Akbar udah bisa pacaran. Nanti kalau ada kesempatan kita undang ya. Ya, Axel, ya. jadi nanti kita ada event drone racing itu, Mbak. Drone racing. Nah, itu bakal seru. Nanti Gen PI monggo datang Genpi. ke sana. Oke. Gen PI mau datang ke sana buat ngeliput dan merasakan Oke. seperti apa sih berada di atas drone Woi. Jadi menggunakan kacamata. oke. Oh, jadi kita berada di virtual. Betul. Sama kacamata seperti 3 dimensi gitu Betul, ya. tapi itu bukan 3 dimensi, itu real. Oh, real. Karena ada kamera nanti yang akan terhubung dengan yang di kacamata itu. Jadi seolah kita terbang Betul. gitu tapi menggunakan Persis. drone padahal kita memakai kacamata. Ya. Boleh dicoba, Mas. Tapi kalau boleh tahu drone racing ini bakal digelar di tahun ini, setelah terakhir kali digelar kapan? Tahun 2017. 17. Iya. Berarti setelah Axel menang ada lomba sekali lagi, Iya. habis itu belum ada lagi ya. Sebenarnya sudah ada sih lomba-lomba, cuma mungkin skopnya bukan skop yang nasional ya. Oke. Gitu. Nah, ini kita geber lagi istilahnya. Kebetulan ini alhamdulillah kita dapat dukungan dari Puspodirga, Oke. dari Om Masma Fajar Adrianto, itu beliau pembina kita. Yuk kita buat lagi yuk yang kayak dulu biar makin Biar potensinya rame lagi. lagi. Ya Ada kan? beberapa kategori kan ya, Mas ya? Ya, jadi gini Mbak, selain drone racing itu, kita juga melihat nih bahwa perkembangan drone ini luar biasa. Kita buat satu lagi lomba namanya Beauty Contest VTOL. Oke. Nah, VTOL itu adalah Vertical Take Off Landing. Drone Tipenya pesawat, kalau dulu pesawat kan gimana? Itu Take pasti off butuh ya, gini. butuh landasan. Ya. Kalau sekarang Panjang kan Mas landasan? Panjang. Oke. Kalau sekarang enggak, dia bisa naik turunnya di tempat itu juga. Nah, sekarang ini menjadi sebuah ini lagi musim-musimnya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi drone pabrikan luar itu banyak mencerbu ke sini Indonesia. VTOL. Berarti jenisnya baru ya Mas ya kalau VTOL ini? Iya, jenis pesawat tapi yang bisa virtual take off landing. Mahal itu pasti. Gitu. Ya. Kalau soal harga inolah. nanti kita bahas nanti ya. Nah, tapi itu dari luar. Nah, apakah kita mampu? Oh iya, mampu. Di Indonesia itu sudah ada beberapa pabrikan nasional yang VTOL. sudah membangun drone VTOL. Banyaknya di Bandung, teman-teman Bandung tuh, Mbak. Oke, nanti akan Gitu. dilombakan ya Mas ya. Itu kita lombakan itu. Nah, termasuk juga potensi lain apa? Drone VTOL itu, Mbak, banyak yang dibuild oleh teman-teman komunitas. Kelasnya Ruko lah sebenarnya, Ruko. Dan bagus nggak? Oh, bagus. Gitu. Jadi, nah, event nanti itu ya, kita harapkan nih bisa membangkitkan potensi dan katakanlah seandainya nih ada orang, waduh, ini bisnis lagi lesu. Sedangkan drone lagi musim-musimnya. Mungkin ada investor yang mau chip in sama produk lokal kita. Ya. Momennya ini. Oke. Dan selain VTOL ada juga kategori drone race Ya, dan apa Mas, potensi foto dan video pariwisata ya? betul. Jadi kita buat lomba, Mbak. Jadi APDI dengan didukung penuh dengan Puspodirga, juga dengan Pemprov Kalbar, dalam hal ini Dispora Kalbar, itu kita buat lomba foto dan video untuk potensi wisata. Nah, ini bagian dari apa ya? Ini masa pandemi ini semua orang susah. Oke. Jadi ini menjadi salah satu upaya untuk bisa kembali meningkatkan potensi Betul. pariwisata juga Meningkatkan ya. keekonomian. Perekonomian Ya, wilayah. jadi minimal masyarakat Kalbar itu kalau mau wisata ya di seputar Kalbar aja, gak usah jauh-jauh gitu loh, ya kan? Toh nanti kalau naik pesawat satu mesti swap lagi, mahal lagi, misalnya gitu kan? Iya. Gitu. Tapi dengan ada potensi ini kan berarti ada spot-spot baru yang nanti insya Allah muncul, yang ini meningkatkan keekonomian masyarakat di sekitar situ. Itu kan menjadi luar biasa gitu. Oke. Ya. Kapan waktunya lomba, Mas? Kita mulai launching itu juga minggu depan, Mbak. Oke, Jadi minggu depan launching. ini kita akan buat 3 kegiatan secara bersamaan. Satu, kebetulan
di tanggal 28 itu kita ada kegiatan sertifikasi pilot drone di Aldiron. Kemudian kita juga buat launching untuk lomba foto dan video udara potensi wisata di Kalbar. Kemudian juga kita buat launching untuk drone racing juga dengan beauty contest VTOL. Baru dimulai minggu depan ya. Minggu depan Dimulai, kemudian tanggal 28. Rentang waktu pengumpulan karyanya? Ya, itu selama mulai tanggal 28 sampai bulan April. Oh, cukup lama, Cukup lama. Bulan, 2 bulanan. Hampir ya? 2 bulan. Hampir 2 bulan. Jadi biar punya waktu teman-teman. Punya waktu untuk jalan-jalan, ngambil spot foto keren. Betul, itu. Buat di-upload. Dan juga buat latihan bagi teman-teman buat drone racing. Bagi teman-teman yang memproduksi VTOL juga bisa udah mulai siap-siap. Gitu kan. Tapi kalau di Indonesia yang punya VTOL udah banyak belum sih, Mas? Rata-rata dari perusahaan. Oh. Perusahaan tuh rata punya. Kenapa? Kan kalau rata-rata dari perusahaan, kayaknya nggak banyak dong yang punya VTOL itu. Mahal ya? Sekitaran berapa Mas VTOL tuh? Saya mau cerita real keadaan lapangan. Boleh. Banyak Mbak perusahaan itu beli drone ya, saya ngomong drone ya. Mau itu VTOL, mau non VTOL, itu pokoknya drone deh. Itu mereka beli harga dulunya ber-MM. Tapi sampai di sini pilotnya gemeteran, Mbak. Takut. Harganya mahal. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya minta buatin drone itu dari teman-teman komunitas di Bogor misalnya. Dan berfungsi baik, sangat baik sekali. Artinya apa? Potensi ada gitu loh. Tinggal belum diangkat. Buktinya pekerjaan teman-teman di industri pakai itu fine-fine aja kok. Bagus. Nggak ada hasil yang gimana. Mas Akbar pernah nerbangin VTOL? Pernah. Di perusahaan, milik perusahaan atau milik pribadi? Waktu itu punya teman-teman komunitas. Oke. Ya. Itu. Gimana Mas itu nerbangin barang? Biasa sih, Mbak. Karena kalau VTOL itu kan lebih gampang. Beda dengan pesawat biasa yang non VTOL. Kita mesti tahu kalau pesawat itu kan kalau kita mau up, kita ke bawahin. Kalau drone yang multicopter, kalau kita mau ke atas, kita ke atasin. Jadi balik lagi, intinya jempol kita mesti terlatih. Jam terbang ya Mas? Jam terbang. Oke. Jangan diragukan lagi lah kalau Mas Akbar sebagai ketua ABDI gitu ya. Mungkin hampir tiap hari Mas nerbangin drone atau cuma beberapa waktu seminggu berapa? Justru kalau ditanya waktunya ya itu susah mencari spot waktu buat terbang deh, paling musim hujan nih Mbak ya. Musim hujan. Tapi intinya ya kita sama-sama nih bergandengan tangan dengan teman-teman dari seluruh daerah, dengan Kemenhub, dengan teman-teman TNI AU, kita bareng-bareng gimana caranya nih kondisi pergerongan dan potensi ini menjadi kekuatan baru untuk membangun bangsa. Wah banget deh. Wah banget. Gitu ya. Ya intinya everybody happy lah. Ya, gitu. Mas, ngomongnya soal regulasi. Ini kan pilot drone tuh kan ada yang namanya sertifikasi. Betul, kayak gitu. Ya. Sebenarnya tujuan utama sertifikasi itu gimana sih, Mas? Jadi gini, Mbak. Karena saya lihat nih teman-teman saya banyak nih yang punya drone ya. Anak-anak kameramen tuh beli drone nih 10 juta, 20 juta, 30 juta. Wow, mahal ya. Tapi mereka ya udahlah nerbangin dulu tapi nggak tahu nih sertifikasinya. Mungkin tidak semua mereka sudah langsung punya sertifikasi gitu. Ya, jadi gini, Mbak. Kenapa sih perlu sertifikasi? Wah, gua nggak sertifikasi jago kok. Betul. Jadi gini, pemerintah untuk mengeluarkan sebuah rekomendasi untuk terbang, gitu ya, kan nggak bisa nih. Oh, Anda bisa nggak terbang drone? Oh bisa. Buktinya apa? Pokoknya saya udah jago deh. Pokoknya percaya deh. Kan nggak mungkin Mbak pakai istilah percaya by omongan doang. Nah, pemerintah juga perlu Mbak namanya bukti bahwa oh iya orang tersebut kompetens dalam menerbangkan drone. Dia tahu aturan, dia tahu etiknya, dan dia bisa mengendalikan drone dan mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang di luar dari kebiasaan. Nah, itu sih tujuannya itu. Dia tahu safety, dia nggak akan menerbangkan drone dengan gegabah. Ada bukti kompetensinya. Nah itu.
di sana. Itu step yang harus dilewatin sebelum mendapatkan sertifikasi itu apa aja? Jadi gini, kalau di kami itu kunci dari sertifikasi adalah satu, kita membangun kesadaran bagi si pilot drone, Mbak, supaya tahu tentang keselamatan, tahu tentang risiko, ya. Kemudian juga dia benar-benar bisa mengendalikan drone. Nah, kebetulan yang namanya uji kan pasti dites. Dimuncul-munculin masalah gitu. Ya. Kemudian cara mengatasinya. Jadi memang di ujian di kami itu pengendalian drone-nya itu GPS-nya kita matiin, Mbak. GPS kita matiin, sensornya kita matikan. Oke, bentar, saya bayangin. GPS mati, sensor mati. Jadi simpelnya gini, drone itu biasanya menerbangkan pesawat manual. Ya. Jadi drone itu kalau kita terbang ini ada angin kencang pun dia akan berusaha tetap berada di situ. Ya. Gitu. Tapi begitu sensornya kita matikan, GPS-nya kita matikan, maka dia akan bergerak mengikuti angin. Angin ke kanan, dia kanan, kiri. Gimana seorang pilot bisa mengendalikan drone tersebut? Artinya apa? Artinya kalau dia tidak terlatih, dia tidak latihan, dia tidak mencoba untuk membuat dirinya menguasai, dia nggak akan bisa lulus di uji kompetensi tersebut. Gitu. Mengapa kami menguji itu? Karena gini, di lapangan itu terjadi hal-hal yang tiba-tiba misalnya, sinyal GPS hilang. Kok ini ke kiri dia malah kabur. Jadi kenapa? Karena semua ini kan elektronik, Mbak. Jadi kami namanya pilot ya, dia harus bisa mengendalikan drone-nya. Jangan dia yang dikendalikan oleh teknologi, tapi dia yang mengendalikan teknologi. Kuncinya di sana. Gitu. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang seperti tadi, dia bisa mengendalikannya, antisipasinya. Jadi kalau di posisi ujian seperti itu, seharusnya, saya nggak tahu ya, saya bukan pilot drone. Seharusnya bagaimana tuh cara yang benar untuk mengatasi hal tersebut, biar lolos sertifikasinya? Jadi gini, memang ketenangan nomor satu. Ketenangan. Jadi nggak boleh panik, karena kalau panik pasti jempol kemana-mana nih. Gitu. Kebanyakan kejadian kalau ada error itu, wah ini drone-nya error, padahal sebenarnya itu ya pilot error. Gitu loh, Mbak. Jadi sebenarnya ketenangan dan kemampuan memang. Jadi kalau dia tidak terlatih, kalau dia terlalu mengandalkan teknologi, begitu dukungan teknologi tersebut hilang sementara, dia bingung. Nah, disitulah diuji. Kita lepaskan dukungan teknologi tersebut, kita lihat bisa nggak dia mengendalikan. Jadi berat kata kebiasaan bawa mobil matic dia manual lagi gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Nggak gitu banget sih. Karena kalau matic itu kan memang sudah ini ya. Sudah otomatis. Gitu. Tangan sama kakinya fungsinya tidak terlalu banyak gitu kan. Iya. Oke, Mas, kita ngobrolin soal ini kan saya tadi baca-baca ada dari peneliti Malaysia itu membuat frame drone dari serat nanas. Iya. Ya, kalau mungkin nggak Indonesia itu akan mengembangkan drone dari serat nanas ini? Ya, jadi gini, Mbak. Kalau serat nanas itu kebetulan gini, setahu saya itu memang untuk drone yang sifatnya disposable. Disposable ya. Gitu. Jadi dari sisi sebuah penelitian, ini karena saya ini juga penelitian ya, itu merupakan sebuah sebuah discovery baru. Nah, tapi kiranya nih untuk disposable, sedangkan kita menggunakan drone kan itu reuse istilahnya. Kita gunakan drone itu reuse karena kita nggak menggunakan drone untuk sekali pakai. Kalau disposable kan sekali pakai. Jadi sebenarnya kalau dari serat nanas ya itu bagus gitu ya. Tapi memang kan gini, sekarang ini di pesawat luar angkasa saja mereka menggunakan komposit heksagonal. Ya, komposit lah intinya. Yang itu memang bahannya tahan dan ringan, dan itu pasti bukan sifatnya disposable, pasti itu sifatnya adalah reuse, bisa digunakan terus-terusan gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalkan drone dari serat nanas ini diterapkan di Indonesia, fungsinya bagaimana, Mas?
lebih ke penggunaan. Kalau saya lihat sih mungkin gini Mbak, ini lebih ke ini lebih titik beratnya lebih ke green. Go green. Go green. Ya, go green. Jadi bisa memanfaatkan dari serat nanas gitu ya. Sehingga nanti mungkin bisa membagikan keekonomian bagi petani nanas. Ya, banyak hal di sana. Karena terus terang ya namanya drone ini mau kita buat dari kertas pun bisa. Gitu. Mau kita buat dari bahan apapun bisa. Yang penting kita tanamkan flight control. Oke. Mau bahan apapun dia akan jalan. Itulah kehebatan drone. Oke, Mas, ini kan drone itu bisa dikategorikan permainan atau olahraga. Mungkin nggak ada wacana untuk masuk PON karena kan ada barongsai dan drum band ya. Itu sudah pernah masuk ke perhelatan Pekan Olahraga Nasional. Ya, jadi gini, kalau untuk drone kebetulan di FASI Federasi Aerospasi Indonesia itu ada namanya Komite Aeromodeling dan Drone. Nah, karena di FASI ada Komite Aeromodeling dan Drone, otomatis pasti ada cabang olahraganya. Gitu. Nah, di FASI itu ada Om Arya, ada Om Asa, itu beliau-beliau tuh yang yang membina atlet-atlet aeromodeling dan drone untuk bisa dipertandingkan di PON. Jadi gitu. bisa aeromodeling sudah ada, udah lama. Sebenarnya kalau aeromodeling udah lama, Mbak. Dari dulu sudah ada. Dan sekarang nih PON yang sekarang kan di Papua ya. Papua. Terakhir juga salah satu instruktur kita yang beliau juga pengurus di Komite Aeromodeling Drone namanya Om Agung. Itu juga ke Papua dalam rangka menjadi juri pada lomba tersebut. Oke. Gitu. Ini bakal terus mungkin akan berlanjut setiap tahun gitu. Berlanjut karena perkembangan drone ini luar biasa. Kedepannya bahkan ini kita ngobrol yang ini Mbak ya. Ya nanti kalau mau ada kata pertempuran di udara ya nanti pertempuran by drone gitu. Oke. Sekarang aja kan memang di Asia Selatan sana kan terjadi pertempuran udara kan itu sebenarnya adu teknologi drone ya antara Amerika, Rusia, China, Turki. Ekspektasi gitu ya. Mas Akbar, drone ini drone paling canggih itu akan seperti apa? Drone yang paling canggih adalah drone yang paling kecil, Pak. Tapi dia punya daya terbang yang jauh dan lama. Drone itu kuncinya di mana sih? Kuncinya di baterai. Jadi perkembangan teknologi baterai itu sangat signifikan terhadap drone nanti. Semakin canggih teknologi baterai nanti, maka ya drone akan bisa semakin jauh. Size-nya juga akan semakin kecil. Yang namanya chip komputer itu kan sudah sangat kecil, Mbak ya. Gitu. Israel sudah mulai mengembangkan namanya drone yang sebesar lalat. Itu udah ada. Jadi kayak yang di film. Luar biasa. Gitu. Tapi ya itulah memang namanya teknologi ya semakin berkembang gitu ya. Tapi memang satu yang memang di luar ekspektasi kita ini semua adalah satu tiba-tiba di tengah perkembangan drone ini ya kan revolusi 4.0 tahu di break sama pandemi. Ini yang udah di luar di luar kita semua orang loh. Iya. Tiba-tiba ada itu. Tadi belum saya tanyain ini kalau dari Abdi, karena kan pandemi merubah semua kehidupan orang gitu. Betul. Dari Abdi sendiri upaya untuk bisa mengkaryakan dan membuat anggota Abdi aktif, ngapain aja Mas? Ya, salah satu dengan lomba tadi tuh Mbak. Ya, jadi justru kita sebenarnya bukan hanya mendorong anggota, tapi kita dengan anggota, dengan komunitas kita mendorong perbaikan bagi masyarakat, yaitu dengan contoh tadi lomba potensi wisata misalnya. Itu kan sebuah keniscayaan ya, semoga ini bisa kembali nih yang terpuruk menjadi pelan-pelan akan kembali normal, bahkan di atas normal lagi gitu ya, bukan hanya kembali seperti dulu. Pendapatan mereka akan bertambah dengan adanya orang yang datang berkunjung semakin banyak, tapi tetap dengan prokes gitu ya. Nah itu yang di sana. Kemudian gini, sebenarnya dengan ada drone ini, dengan pandemi ini, dengan drone itu solusinya makan drone. Kan nggak bisa ketemu orang, Mbak.
ya. Makanya sekarang ini Kenapa ada di luar negeri ada drone pengantar pizza gitu ya? betul. Sekarang ini sedang banyak perusahaan-perusahaan yang in the meantime sedang pandemi, mereka nge-build untuk menjadi perusahaan kargo drone. Jadi pengantar barang pakai drone. Kenapa? Pasti operasional akan jauh lebih murah. Ini kan saya pernah baca ya, nonton. Kalau ya pengantar paket itu pakai drone. Mungkin nggak di Indonesia itu kira-kira akan terlaksana berapa tahun lagi? Uji cobanya sudah pernah dicoba. Kalau paket kecil ya Mbak ya, yang sekilo, 2 kilo itu ya, udah dicoba tahun 2019 atau 18 di Jakarta. Di Jonggol. Oh. Ya, jadi waktu itu di salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia itu mendemonstrasikan, tapi waktu itu belum ada peraturan yang mewadahi untuk boleh drone bawa muatan. Tapi tetap dari perhubungan udara juga mendukung nih dengan adanya request masyarakat kebutuhan ini, nanti baru kan akan muncul nih peraturan perundang-undangannya, Permenhubnya. Nah, jadi waktu itu dicoba tuh nganterin paket dari satu titik di Jonggol di sekitar daerah Rumpin itu ke radius 2-5 kilo. Oke. Nyampe gitu pakai drone. Cepet deh jadi. Cepet. Nggak kena macet. Terutama itu untuk daerah yang unpopulated, yang remote area. Oke. Soalnya kalau daerah-daerah yang padat itu kan risknya makin bertambah ya Mbak ya. Entah ada heli lah, entah mungkin ada tower. Walaupun sebenarnya drone sudah dilengkapi kemampuan untuk obstacle avoidance. Jadi ada obstacle dia menghindar. Gitu. Udah smart lah. Apalagi zaman AI sekarang ini ya udah luar biasa. Gitu. Udah dicoba. Oke. Mas ini kan Abdi kan bergabung dengan stakeholder lain untuk bisa lebih bermanfaat untuk negeri ya. Salah satunya dengan Kemenhub tadi dibilang. Untuk tindakan kemanusiaan Mas pernah bergabung dengan mungkin rescue, evakuasi bencana gitu. Kita juga bergabung dengan potensi Basarnas. Basarnas. Jadi contohnya kemarin di peristiwa yang SJ Sriwijaya Air gitu juga bantu dipusatkan di GITC 2 di Tanjung Priok. Kita menurunkan 5 personil untuk membantu Basarnas dalam pencarian puing dan korban, Mbak. Gitu. Jadi ya kita bantu menggunakan drone yang mempunyai kamera inframerah, sensor panas, kemudian drone yang bisa jarak jauh untuk menyisir. Kira-kira kan namanya begitu kejadian seperti itu, pecahan-pecahannya itu kemana sih? Ya barangkali ada serpihan, entah itu pesawat ataupun katakanlah korban gitu ya. Nah itu kita sisir. Itu berarti ikut proses pencarian selama berapa hari itu 15 hari ya? Waktu itu iya kita ikut di sana. Yang dipusatkan di GITC 2 gitu. Oke. Itu gimana Mas? Proses awalnya boleh diceritakan awal mula ketika ada kabar SJ182 hilang kontak, kemudian langsung dikontak oleh Basarnas itu. Jadi gini Mbak, boleh ceritain Mas? jadi waktu itu kita malah jadi Basarnas itu kan sifatnya adalah namanya kejadian tuh nggak ada orang nanti ada kejadian pesawat tuh nggak ada yang tahu, ya kan? Toto ada kejadian, kemudian karena saya sendiri sudah bergabung dengan potensi Basarnas di grup WhatsApp-nya, ya udah tahu. Kemudian ada lagi. Kemudian teman-teman ini kan solidaritasnya sangat tinggi Mbak. Kita ada pembina kita namanya Om Wawan, Rahmat Darmawan, dan juga ada teman kita instruktur juga namanya Om Niko, dengan Om Rahmadon dan Om Niko inilah yang memotori nih supaya cepat geraknya di lapangan gitu. Jadi yuk kita langsung buat WhatsApp group, kita kumpul di JITC 2 membawa peralatan drone yang kita punya ke sana. Begitu sampai sana, langsung kita koordinasi dengan tim besar di sana. Gitu, supaya terkoordinasi. Jangan sampai kan pencarian sendiri-sendiri yang malah nggak efektif. Kita
ke sana, kita daftarkan diri ke Basarnas sana bahwa kita siap untuk ikut pencarian. Kemudian begitu ada kapal datang, kita langsung APD siap. Satu orang ikut sana. Ada juga tim yang menyisir di pantai lain menggunakan drone. Gitu. Itu yang kami lakukan. Itu kan menyisir Pulau Laki ya? Pulau Laki itu kan crash positionnya. Tapi kan setelah posisi itu kan ya kan ombak kan jalan ke sana kemari. Nah, kita justru mencari daerah-daerah lain yang kemungkinan entah serpihannya itu ada di sana menggunakan drone. Apa potensi pertama yang dicari yang mungkin harus ditemukan Mas waktu itu? Mulai dari pecahan-pecahan pesawat sampai korban, Mbak. Itu dicari. Makanya kita bekali dengan drone thermal ya dalam pencarian tersebut gitu. Berapa lama itu menerbangkan drone? Kan ada pencariannya selama 15 hari, sekitar 15 hari ya. Betul. Efektif kami di sana hampir seminggu. 1 minggu. Jadi ikut memantau teman-teman yang nyelam di dalam dari kalau drone kami kebetulan kan kita di atas. Gitu. Kalau yang penyelam kan di bawah itu. Jadi kalau emang sudah ada yang menyelam ke bawah, kita justru nyari tempat lain, Mbak. Oh, oke. Kan begitu ada kemungkinan spot di sana ada melihat ya kita koordinasi ke Basarnas. Maka teman-teman akan mengirimkan tim lain untuk melakukan pengambilan seperti itu. Kan waktu pencarian korban SJ182 kan sempat ada heboh itu ada SOS di Pulau Laki. Itu gimana itu, Mas? Ya, itu langsung menerbangkan drone untuk penyisiran atau karena setelah itu tidak lama Basarnas melakukan penyisiran kan? Iya. Itu gimana, Mas? Gini, karena kita juga orang teknologi ya, Mbak ya. Jadi kita tahu nih bahwa apa ya? Yang namanya itu kan Google Earth ya, Google Map. Ya, itu bisa di-create. Nah, itulah makanya kita sangat menyayangkan sekali orang yang membuat seperti itu. Gitu kan, artinya kan membuang waktu yang lain gitu loh. Yang harus mencari tempat yang pas. Ya, oke lah, ini menimbulkan harapan lah bagi sebagian orang. Tapi kan harapan palsu. Kan gitu ya kan? Itu pada akhirnya kan ternyata bukan tidak ada apa-apa ya. Tidak ada apa-apa, itu yang dibuat lewat internet. Selain SJ182 mungkin pernah tergabung dengan aksi kemanusiaan lain, Mas? Ada. Jadi memang di tahun ini emang luar biasa ya cobaan bangsa kita, Mbak ya. Jadi selain itu kemudian ada juga banjir di Manado. Itu teman-teman kita juga terjun di sana. Kalimantan di Manado, bahkan teman-teman kita di sana itu saya dapat dapat informasi nih ya dari ketua kami di sana, yaitu Om Syarif, yang menemukan korban yang hanyut itu adalah dari teman-teman APDI dalam melakukan penyisiran menggunakan drone. Ya, gitu. Gimana tuh Mas ceritanya? Ya, kan disisir, jadi kami sisir menggunakan drone di sana itu, Mbak. Nah, kemudian ada salah satu anggota kami di sana yang menyisir menggunakan drone ternyata menemukan korban itu menggunakan drone tersebut. Korban banjir yang di Manado. Korban banjir Manado. Selain yang di Manado, Mas mungkin? Manado, kemudian yang di mana itu yang setelah SJ itu? Yang Sumedang. Ada yang di Sumedang. Di ini. Sebelum SJ Karawang. Bukan, setelah SJ, Mbak. Pas SJ itu ada tuh banjir. Banjir di Kalimantan Barat, di Manado, sama ini Sulawesi gitu. Mamuju. Ya, Mamuju juga terjun kita di Mamuju. Itu teman-teman kita terjun ya. Kita kolaborasi juga dengan teman-teman komunitas lain di sana. Ada INC, itu juga kita saling koordinasi. Tapi yang datang dari Abdi yang domisili di sana. Betul, yang di sana dan daerah yang terdekat dengan di sana. Jadi memang sudah per wilayah ada, kemudian yang terdekat bisa langsung ada. Dan itu kita terkoordinasi dengan divisi, kami punya divisi namanya Rescue dan Potensi. Ini kan tergabung dengan tim rescue dengan Basarnas ya. Betul, di bawah koordinasi Basarnas. Potensi Basarnas gitu. Kalau yang namanya bencana kan nggak bisa diprediksi dan harus mungkin kita lagi bersama keluarga, terus kita langsung meninggalkan keluarga, enggak aku mau kesini ya.
bagaimana ngeset mindset atau mempersiapkan keikhlasan antara keluarga dengan mungkin dari diri Mas Akbar sendiri. Iya, jadi gini Mbak, teman-teman itu apa ya? Itu yang namanya kepedulian itu kan datang dari lubuk hati paling dalam ya Mbak ya. Namanya kepedulian. Kalau bukan kita siapa lagi gitu loh, ya kan? Kalau kita siapa lagi nih gitu kan? Kalau kita acuh nggak acuh ya sudah gitu kan, akan kalau kita yang jadi korban digituin gimana? Tapi alhamdulillahnya untungnya kita tuh punya banyak regional sehingga nggak harus yang dari Jakarta datang ke sana, tapi daerah terdekat. Karena SJ kebetulan itu berada di Jakarta, ya maka yang turun adalah teman-teman di Jakarta. Yang di Mamuju, maka teman-teman yang di daerah seputar itu yang juga turun ke sana. Demikian juga di Manado, adalah teman-teman di Manado. Jadi, dan itu refleks Mbak, refleks. Jadi kami itu sifatnya bukan hanya, walaupun tanpa mengecilkan dari peran teman-teman lain yang mengumpulkan donasi, tapi kita coba kembangkan lagi nih. Selain donasi, apa lagi nih yang bisa kita bantu secara langsung? Gitu sih, Mbak Tika. Seru banget ya kita obrolannya, ini ruangannya cukup dingin. Jadi mungkin tetap hangat dengan obrolan kita ya Mas Akbar. Mas Akbar, ini kan FYI sedikit ya kepada viewers yang ada di rumah. Kalau Mas Akbar ini selain sebagai ketua dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia, beliau ini adalah seorang dosen IT ya Mas ya, dan sekarang sedang mengerjakan disertasi atau sudah selesai? Sudah Mbak. Jadi sebenarnya kenapa saya terkait dengan drone? Karena waktu 2014-2015 saya itu mengerjakan disertasinya di Gunadarma itu adalah tentang penyebaran internet menggunakan drone. Gimana tuh Mas? Waktu itu Google juga sedang mengembangkan drone yang di 60.000 kaki untuk mendistribusikan drone internet di wilayah-wilayah yang tidak mendapat kondisi internet. Jadi ya dari situlah masuk ke dunia drone. Kira-kira akan terus berkembang ya Mas ya penelitian ini? Karena yang namanya potensi drone ini luar biasa, luar biasa. Contoh, dengan drone dulu kalau orang mau foto udara itu pakai satelit, darat, dan biayanya mahal banget Mbak. Mahal. Ketepatannya gimana? Ya, kalau drone itu bisa di 100 meter, ya pasti akan jauh lebih tepat drone. Jelas. Biayanya jauh banget lebih murah menggunakan drone. Ya. Dulu yang namanya multispektral itu hanya ada di satelit dan barang gede. Semakin canggih teknologi, multispektral itu sekarang hanya sebesar ini dan bisa dibawa menggunakan drone, sehingga kita bisa mengetahui potensi mineral yang ada di bumi. Tahu nih, lahan ini sudah siap panen instantly. Lahan ini kurang air. Lahan ini seperti apa? Gitu. Menggunakan lagi teknologi hiperspektral, kita bisa tahu potensi mineral di tanah. Berarti bukan tidak mungkin kita akan menjangkau gunung-gunung yang tidak bisa dijangkau untuk bisa menjadi potensi pengembangan pangan dong. Iya, luar biasa. Makanya drone ini Mbak, ini bukan hanya masalah pertahanan. Tapi kan kalau kita ngomong itu ada namanya ketahanan. Ketahanan pangan itu kan menjadi apa ya? Karena banyak di daerah terpencil yang emang ada lahan, cuma tidak bisa dijangkau. Nggak bisa dijangkau. Itu bisa. Gitu. Tapi tadi dari penelitian Mas Akbar tentang pengembangan internet menggunakan drone. Akankah ini sudah berjalan di Indonesia belum? Jadi gini, kalau untuk pengembangan terutama kalau yang saya teliti itu adalah saat-saat darurat. Misalnya terjadi gempa bumi massal, ya, tower radio communication pada rusak. Dengan apa nih kita menyebarkannya? Pakai drone. Ya, pakai drone itu menjadi tower dan bantu menyebarkan sinyal ke daerah-daerah sekitar. Drone dengan drone lain saling berkomunikasi sehingga terbentuklah network di sana yang bisa menyebarkan ke bawahnya lagi.
Nah, itu seperti itu kurang lebih, Pak. Berarti kalau tidak untuk dalam kondisi darurat bisa juga kan, Mas? Oh, bisa. Bisa. Nah, sekarang itu ada istilahnya tethered drone. Jadi drone untuk apa? Untuk daerah terpencil yang membangun tower pun susah. Kalaupun udah tahu besi-besinya hilang. Kan gitu kejadian, Mas ya. Iya. Nah, itu bisa pakai tower sementara. Oke. Tower sementara pakai apa? Pakainya drone. Oke. Gitu. Mas, ini mau nanyain, biasanya kan kalau karena saya dunia broadcasting, jadi banyak teman-teman kameramen, fotografi atau lain-lain. Cuman saya sering menemui kalau aku udah jadi pilot drone nih, wah gue keren banget nih, gitu terlihat songong gitu. Itu gimana, Mas? Ada songong gitu ya? Nah, mungkin tidak saya temuin di teman-teman dekat saya ya, tapi saya waktu itu keluar daerah. Jadi emang dia masih mungkin secara mental belum usia ya. Sih. Jadi cuman oke, hai. Gitu. Hello. Bagaimana Mas Akbar melihat hal ini? Jadi gini, yang namanya sombong itu kan hal yang ya kurang oke lah gitu, Mbak, ya nggak oke lah. Biasanya kalau gitu-gitu tuh malah nanti kejadian. Merasa wah ini mah gampang. Padahal kita nggak boleh menggampangkan sesuatu. Kita masih aware. Dengan kita menggampangkan sesuatu, kita menjadi lengah. Nah, situlah menjadi celah kita. Gitu. Nah, itu yang terus-menerus kita sosialisasi lah kepada teman-teman. Nggak boleh sombong. Bismillah dulu kalau mau terbang. Contoh misalnya gitu, ya kan? Kemudian jangan mengentengkan, karena kalau mengentengkan tuh kita membuka celah. Membuka celah kita ya yang tadi, yang awalnya kalau kita aware kita celah itu nggak muncul, ini jadi muncul, gak kira kita sembrono. Gitu sih. Oke, mungkin dari Mas Akbar, terima kasih banyak. Kita sudah cukup lama ngobrolnya. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan, Mas, untuk teman-teman yang ada di rumah, terutama untuk teman-teman yang hobi drone gitu? Mungkin infokan yang tadi akan ada lomba. Kita bisa mantau informasinya di mana? Jadi gini, kita tanggal 28 ini ada uji sertifikasi pilot drone di Aldiron. Ya, kita bersama FASI, bersama Puspodirga TNI AU, kita buat kegiatan namanya sertifikasi pilot drone. Ini juga bersama Kemenhub pastinya juga. Ini dalam rangka apa? Satu, mensosialisasikan terbang aman kepada para pengguna drone. Yang kedua, kita menguji nih kompetensi teman-teman, mengendalikan drone-nya oke nggak, bisa nggak antisipasi, kemudian gimana antisipasi kalau terjadi hal yang tidak terduga. Nah, di situ kita uji teman-teman. Dan kita infokan juga mengenai regulasi yang terbaru dari pemerintahnya apa nih. Do and don'ts-nya apa. Nah, di situ momennya kita sampaikan. Kemudian di situ juga kita akan launching tadi event drone race. Kemudian juga kita launching yang untuk beauty contest VTOL untuk 3 kategori produk import, kemudian national production, dan rakitan komunitas atau rumah, ya, sehingga nanti di sana akan tercipta potensi, menaikkan potensi dari teman-teman yang memiliki kemampuan drone-nya bagus tapi masih produksi rumahan mungkin. Siapa tahu ada yang mau chip in, ya, menjadi sebuah hal yang luar biasa. Menjadi kebanggaan kita tentunya. Info lomba bisa dilihat di mana, Mas? Info lomba itu bisa di sosial media kita, di @apdi.id, atau bisa di www.apdi.id. Di Facebook group kita juga ada, di Asosiasi Pilot Drone Indonesia APDI. Oke deh, terima kasih banyak Mas Akbar sudah mampir di studio kami di Genpicast, genpi.co. Siap, terima kasih Genpi. Oke, viewers genpi.co, terima kasih banyak sudah bergabung. Itulah tadi obrolan kita dengan Mas Akbar, Ketua dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih tetap bermain drone, tetap hati-hati, patuhi semua do and don'ts-nya, jangan diabaikan.
Tetap salam sehat, saya Tika Biantoro, sampai jumpa di Genpicast minggu depan.